datang dengan kerinduan Tuhan, sebab Engkaulah Allah yang selalu bersama dengan kami. Tidak ada yang lain Tuhan, hanya Engkau Tuhan yang setia. Dan kami bersyukur Tuhan, kami boleh datang untuk bersekutu dengan Engkau saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sungguh baik, sangat baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, kasih setiamu untuk selama-lamanya tak pernah berubah. Kau mengasihi kami dan kasih-Mu tetap sama, dulu, sekarang dan selamanya. Terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Kasih setiamu lebih dari hidup. Kami bersyukur. Engkau Allah kerinduan kami Tuhan. Engkau Tuhan yang kami ingini lebih dari segalanya. Saat ini kami mau cari wajah-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Ya Allah, Engkau kerinduanku, selalu ku cari wajah-Mu Tuhan, seperti tanah yang kering rindukan air. Demikianlah jiwaku rindu Engkau. Ku memandang-Mu di tempat kudus, dan ku melihat kemuliaan-Mu. Ku berdiam di bawah naungan sayap-Mu, dan ku dapati kekuatan baru. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup, kebaikan-Mu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukanmu. Engkau Allah kerinduan kami. Ya Allah, Engkau kerinduanku, selalu ku cari wajah-Mu Tuhan, seperti tanah yang kering rindukan air. Demikianlah jiwaku rindu Engkau. Ku memandang-Mu di tempat kudus, dan ku
kasih setiamu lebih dari itu, sebab kasih setiamu lebih dari hidup, kebaikanmu melimpah atasku, jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukanmu, sebab kasih setiamu lebih dari hidup, kebaikanmu melimpah atasku, jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukanmu, sebab kasih setiamu lebih dari hidup, kebaikanmu melimpah atasku, jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukanmu, jiwa kami melekat hanya kepadamu, jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukanmu, jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukanmu. Mari bawa sembah kita. Kami rindu Tuhan untuk selalu ada di dalam jalan-jalan-Mu, sebab Engkau yang sanggup menuntun kami. Terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur
kebaikan-Mu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukanmu. Sebab kasih setiamu Tuhan Yesus, sebab kasih setiamu lebih dari hidup, kebaikan-Mu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukanmu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Semua yang baik, semua yang indah Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Oh Kau baik, ya Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kesempatan yang baru dan ku
dan kebenaran. Bahwa sembah kita saat ini bagi Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami tinggikan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kau baik. Kau baik. Terima kasih Tuhan. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Kami ada untuk jadi penyembah-Mu Tuhan. Ya Yesus, dalam anugerah yang Kau berikan buat setiap kami Tuhan, biar kami mendekat, menyembah, dan makin mengenal Kau Tuhan. Tuntun setiap kami Bapa, ya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kau nyatakan diri-Mu bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Tidak ada satupun di antara kami yang sesungguhnya layak untuk datang menyembah Engkau. Namun karena anugerah-Mu, Engkau datang hampiri kami Tuhan. Kau turun ke dunia hingga kami mengenal Engkau Tuhan.
Bersyukur Bapa, bersyukur Engkau panggil kami untuk jadi penyembah-penyembah-Mu. Terima kasih Tuhan. Mari penyembah-penyembah Tuhan. Kita adalah orang-orang yang dipanggil untuk menyembah Allah. Kita orang-orang yang sudah ditebus. Mari bersyukur, mari bersyukur. Ya la 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 bos. La ba 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 ba. Shigera ba 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 ba. Hira la ba la bo. Ya la 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 la. Shigera ba 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 ba. Mari dengan mengangkat tangan kita mau katakan kepada Tuhan, Kau hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu adalah penyembahan bagi Tuhan. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Kami percaya kami berharga. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Ku tahu bersama-sama sebab kita berharga bagi Tuhan. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Mari angkat suara lebih tinggi. Katakan ku tahu hidupku
Segenap hidupku persembahkan, ya Yesus Tuhan, terima kasih. Segenap hidupku Tuhan melihat setiap tangan-tangan yang terangkat menyembah Engkau. Saat ini kami satu hati naikkan doa kami. Tuhan yang berkenan menjawab doa kami. Kami percaya di dalam doa ada kuasa Tuhan yang bekerja. Kau datangkan kebaikan. Nanti Bapak Pendeta Rudi akan pimpin doa syafaat hari ini. Campur tangan-Mu Tuhan. Bila kondisi tetap membaik Tuhan, dan pandemi COVID, kami mohon supaya jangan sampai terjadi gelombang ketiga atau berikutnya di Indonesia. Bila kondisi tetap baik di Indonesia, kami tahu ini kasih karunia-Mu. Lanjutkan kasih karunia-Mu Tuhan. Sementara gereja-Mu, umat-Mu mempersiapkan Natal, Engkau bekerja Tuhan, Engkau berkati gereja-Mu Tuhan. Tolong Tuhan semua
yang sudah mempersiapkan Natal, panitia yang sudah dibentuk di gerejamu di Indonesia. Tuhan urapi, Tuhan berkati, beri hikmat supaya tahu apa yang mesti dilakukan untuk ibadah Natal. Bila mereka mengutamakan esensi dari ibadah Natal dan bukan kepada perayaan, beri hikmat Tuhan. Urapi para gembala, pemimpin gereja, urapi para panitia yang sudah dibentuk untuk persiapan Natal dan ibadah tutup tahun ataupun awal tahun. Urapi semuanya, beri hikmat, takut akan Tuhan, biarlah ada pada mereka semua, sehingga mereka boleh menjalankan tugas mereka dengan baik, dengan penuh pengurapan dan sejahtera dari Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih dalam lewat peringatan Natal di tahun ini. Tuhan, Kau pakai gerejamu untuk lebih memancarkan terang-Mu, kasih-Mu kepada orang-orang yang memerlukan kasih-Mu, sentuhan dan kasih sayang-Mu lebih lanjut. Pakai gerejamu, pakai umat-Mu, pakai hamba-hamba-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini doa kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Amin. Ya, shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji Tuhan, 4 hari lagi kita masuk di penghujung dari tahun 2021. Bapak Ibu, berbicara mengenai akhir dari tahun, penghujung tahun, biasanya kita melakukan sebuah resolusi. Pencapaian-pencapaian apa yang sudah kita buat, yang sudah kita kerjakan sepanjang tahun ini. Atau bahkan kegagalan-kegagalan apa, kejatuhan-kejatuhan apa yang terjadi di sepanjang tahun ini. Tetapi juga perenungan mengenai apa yang akan kita kerjakan, apa yang Tuhan mau untuk kita kerjakan di tahun depan, di sepanjang tahun 2022. Hari-hari ini saya juga berada dalam perenungan itu. Sampai di satu titik, ketika saya mempersiapkan hari ini, Tuhan berkata kepada saya, jangan menoleh ke belakang. Apa yang terjadi? Bukankah kita harus belajar dari setiap pengalaman demi pengalaman yang sudah kita buat? Bukankah kita harus belajar dari kegagalan demi kegagalan, bahkan dari keberhasilan demi keberhasilan yang sudah kita kerjakan? Tetapi mengapa Tuhan berpesan, jangan menoleh ke belakang? Hal itu begitu tegas, begitu lugas saya, kuat di hati saya. Jangan menoleh ke belakang. Kita mau belajar bersama-sama Bapak Ibu dari kisah Lot. Kita mau buka Alkitab kita di Kejadian 19 ayat yang ke-15. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu semua. Ketika fajar telah menyingsing, kedua malaikat itu mendesak Lot supaya bersegera, katanya. Bangunlah, bawalah istrimu dan kedua anakmu yang ada di sini, supaya engkau jangan mati lenyap karena kedurjanaan kota ini. Ketika ia berlambat-lambat, maka tangan istri dan tangan kedua anaknya dipegang oleh kedua orang itu, sebab Tuhan hendak mengasihani dia. Lalu kedua orang itu menuntunnya keluar kota dan melepaskannya di sana. Sesudah kedua orang itu menuntun mereka sampai keluar, berkatalah seorang, larilah, selamatkanlah nyawamu, janganlah menoleh ke belakang, dan janganlah berhenti kemanapun juga di lembah Yordan. Larilah ke pegunungan supaya engkau jangan mati lenyap. Saudara, hari itu malaikat Tuhan diminta menuntun Lot untuk keluar dari Sodom dan Gomora. Hari itu Lot diajak sekeluarga, ayo cepat lari. Lari, bangun, bawa istrimu, bawa kedua anakmu, supaya engkau jangan lenyap dari kedurjanaan kota ini. Kita tahu bersama, Lot ada berkemah di dekat Sodom dan Gomora. Kita tahu di Alkitab ditulis, di tempat itu sebenarnya Lot juga diberkati Tuhan. Tetapi hari itu Tuhan berkata, ayo lari, ayo bangun, ayo ajak istri dan anakmu pergi dari sini. Jangan menoleh ke belakang, jangan berhenti. Sana ke pegunungan, ke
tempat yang tinggi, ke tempat yang sudah Tuhan tetapkan. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Saya merenungkan ayat-ayat ini. Saya mengulang-ulang baca ayat ini. Kenapa Tuhan bilang jangan menoleh ke belakang? Kenapa Tuhan bilang jangan berhenti, lari ke pegunungan, ke tempat yang tinggi? Bapak Ibu Saudara, saya sampai di satu perenungan di dalam diri saya, bahwa ini waktu buat kita untuk memperbaharui diri kita. Jangan lihat ke belakang, jangan bertahan dari apa yang ada di belakang kita. Jangan bertahan terhadap keberhasilan demi keberhasilan yang sudah Tuhan berikan. Pencapaian demi pencapaian yang mungkin sudah Tuhan berikan di tahun yang lalu. Tetapi juga jangan bertahan, jangan berhenti pada kegagalan demi kegagalan yang mungkin juga kita alami di tahun 2021. Ini waktu buat kita lari ke pegunungan, lari ke tempat yang tinggi, lari ke Tuhan. Dan tidak berhenti di tempat saja. Enggak lari di tempat, enggak stay, enggak berpuas diri dengan apa yang sedang kita hadapi hari ini. Bu, kalau itu sebuah keberhasilan, masa aku tidak boleh menikmatinya? Kalau itu sebuah berkat yang dari Tuhan, kelimpahan yang dari Tuhan di tahun-tahun ini, masa aku tidak boleh menikmatinya? Kalau itu sebuah kegagalan, aku bisa tinggalkan. Tapi bagaimana kalau itu sebuah keberhasilan? Bagaimana kalau itu sebuah berkat yang gilang gemilang di tahun ini? Kata Tuhan, jangan menoleh ke belakang. Jangan lihat ke belakang. Ayo lari ke tempat yang lebih tinggi. Ayo cari Tuhan lebih lagi. Jangan berpaku pada keberhasilan kita sekarang. Jangan berpaku pada kegagalan kita sekarang. Bapak Ibu Saudara, mungkin hari ini kita sedang ada di puncak sebuah kejayaan, ada di puncak sebuah keberhasilan. Pekerjaan kita sedang sangat gemilang mungkin. Keluarga kita sedang sangat bahagia mungkin. Tapi pesan Tuhan, jangan menoleh ke belakang. Jangan lihat ke belakang terus. Atau mungkin hari ini kau sedang sangat terpuruk, sedang sangat gagal, sedang sangat menderita. Karena pandemi tidak kunjung usai. Karena pekerjaan kita mungkin terdampak pandemi dengan sangat parah. Pesan Tuhan pagi hari ini, jangan menoleh ke belakang. Jangan berhenti dimanapun juga di lembah Yordan. Jangan puas di lembah. Ayo lari ke gunung Tuhan. Cari Tuhan lebih lagi. Bapak Ibu Saudara, kenapa kita tidak boleh menoleh ke belakang? Karena yang di depan sudah Tuhan siapkan yang terbaik. Kenapa kita tidak boleh terus-terusan menoleh ke belakang? Kenapa kita bahkan tidak boleh berhenti di tempat di mana kita berhasil? Berhenti di tempat di mana kita mungkin mengalami kegemilangan. Karena ada yang lebih tinggi, yang lebih indah, yang lebih mulia yang Tuhan siapkan di dalam hidup kita. Lot di Sodom dan Gomora mengalami keberhasilan. Alkitab mencatat Lot juga diberkati Tuhan dan semakin kaya. Tetapi dia berkemah dekat sekali dengan komunitas yang tidak sehat. Dekat sekali dengan dosa. Lot mengalami keberhasilan. Tetapi menurut saya ada juga kegagalan yang dialaminya. Ada juga sebuah ketidaknyamanan, sebuah ketidakenaan, sebuah yang tidak berkenan di hati Tuhan. Karena dia ada di pinggir, di dekat sekali dengan sebuah komunitas yang penuh dengan dosa. Memang Tuhan menyelamatkan Lot karena melihat Abraham. Tetapi saya yakin dan percaya hari itu Lot pasti mengalami sebuah kegelisahan yang besar. Karena ketika dia harus pergi, dia tidak bisa bawa harta bendanya. Dia tidak bisa bawa keberhasilannya. Dia bahkan tidak bisa bawa semua yang dia miliki hari itu. Dia harus memilih
hanya keluarganya, hanya istri dan anak-anaknya. Alkitab berkata, ayo bangun, bawa istri dan kedua anakmu. Bukan, ayo bangun, bawa harta bendamu. Ayo bangun, bawa semua keberhasilanmu. Ayo bangun, bawa semua kegagalanmu. No. Tuhan cuma berkata, ayo bangun, bawa keluargamu. Lari ke gunung. Jangan menoleh ke belakang. Jangan berhenti di lembah. Ayo bangkit. Ayo lari ke gunung. Ada yang lebih baik yang Tuhan siapkan di sana. Ada yang lebih indah yang Tuhan siapkan di sana. Bapak, Ibu, Saudara, mungkin di tahun-tahun belakang adalah tahun-tahun yang suram buat sebagian besar orang. Mungkin di tahun-tahun pandemi kemarin adalah tahun-tahun yang begitu menakutkan, begitu menegangkan, begitu mencemaskan buat kita. Baik kesehatan kita, baik ekonomi kita, baik keluarga kita, hubungan keluarga, semua diguncang. Tetapi Tuhan berkata, jangan menoleh ke belakang. Jangan lihat terus ke belakang. Lihat ke depan, fokus ke depan. Lihat Tuhan menyediakan yang lebih baik di pegunungan. Jangan berhenti hanya di lembah. Atau mungkin tahun-tahun kemarin, sekalipun banyak orang mengalami pandemi, adalah tahun-tahun tuaian besar buat pekerjaan kita. Adalah tahun-tahun di mana kita bisa mengumpulkan lebih banyak daripada tahun yang sebelumnya. Adalah tahun di mana panen raya bagi kita. Tetapi pesan Tuhan jelas, jangan menoleh ke belakang. Jangan lihat ke belakang. Jangan berhenti. Karena ketika engkau berhenti, ketika patokanmu hanya yang di belakang, ketika engkau hanya melihat apa yang sudah terjadi di belakangmu, engkau tidak akan pernah melihat yang lebih besar, yang lebih indah, yang lebih baik yang Tuhan sediakan di depan sana, di pegunungan sana, di tempat yang lebih tinggi. Kita tahu pegunungan berbicara tempat yang lebih tinggi, tempat yang lebih high, lebih tinggi, sekalipun lebih sulit untuk dicapai, tetapi itu lebih tinggi, membawa kita dari satu tempat. Ketika kita naik ke pegunungan, kita berpindah dari tempat yang rendah ke tempat yang lebih tinggi. Pesan Tuhan untuk tahun ini adalah jangan menoleh ke belakang. Lari ke pegunungan. Ayo, meskipun terjal, meskipun susah dicapai, meskipun mungkin tidak enak, meskipun jalannya harus begitu berat. Ayo kejar. Ayo kejar. Ayo lari. Jangan terus lihat ke belakang. Jangan hanya berpatokan pada keberhasilan kita di belakang. Karena Tuhan akan memberikan keberhasilan yang gilang gemilang di depan lebih dari sebelumnya. Jangan berpatokan hanya pada kegagalan kita di belakang. Karena kata Tuhan, sudah cukup nak, kegagalanmu sudah cukup. Aku mau ajak engkau ke pegunungan, aku mau pindahkan engkau ke tempat yang lebih tinggi lagi. Jangan lihat belakang. Jangan lihat belakang terus. Di belakang sana adalah pengalaman kita. Di belakang sana kita sudah belajar banyak. Di belakang sana bahkan kita sudah mengumpulkan banyak. Ini waktu buat kita maju terus. Ini waktu buat kita mengerjakan visi kita lebih lagi. Ini waktu buat kita mencapai kemajuan demi kemajuan. Tempat yang lebih tinggi lagi. Kekayaan, kelimpahan, perekonomian, pekerjaan, bahkan pelayanan yang lebih tinggi lagi dari sebelumnya. Ini waktu buat kita melihat janji Tuhan lebih lagi dari sebelumnya. Alkitab berkata, jangan menoleh ke belakang. Jangan berhenti dimanapun, juga di lembah Yordan. Jangan suka berhenti di lembah. Jangan suka menoleh ke belakang. Segala keberhasilan kita di belakang adalah karya Tuhan. Ketika Tuhan berkata jangan lihat ke belakang nak, maju terus, pandang visi ke depan. Maka percaya saudara,
bahwa Tuhan sudah menyiapkan yang lebih besar lagi di depan sana. Ketika Tuhan mengizinkan kegagalan kita di belakang, Tuhan mengizinkan kita dididik dan diproses. Tuhan mengizinkan kita belajar. Tetapi Tuhan tidak berkata kamu di situ terus. Sudah kamu dalam kesedihanmu terus. Sudah kamu dalam kegagalanmu terus di situ. Tidak, saudara. Tuhan berkata, ayo lihat ke depan. Di depan sana ada pegunungan. Lari ke pegunungan. Lari ke tempat yang tinggi. Jangan pernah menyerah. Jangan berhenti di satu titik. Jangan berhenti di lembah. Karena Tuhan menyiapkan tempat tinggi bagi kita. Amin, saudaraku. Saudara, beberapa waktu yang lalu di IG saya ada seorang wanita dari Sulawesi, kalau saya tidak salah, DM ke saya. Dia bilang, Bu, saya ini mengalami kesusahan yang sangat berat. Saya ini, Bu, kerja di toko, Bu. Dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam saya harus berdiri. Belum lagi saya menghadapi bos yang sangat galak, Bu. Kalau lihat saya sedang senderan di rak barang, langsung dibentak. Dia bilang, kamu malas sekali, ayo kerja. Kalau melihat saya, Bu, sedang pegang HP sebentar, saya cuma lihat kok apakah orang tua saya menghubungi karena mama saya sudah renta. Dia bilang, kamu main HP aja, simpan HP-mu, kerja. Padahal tokonya sepi, Bu, gak ada orang. Belum lagi, Bu, itu kuli-kuli, Bu, sukanya merendahkan saya, merendahkan fisik saya. Katanya kamu gak cantik, katanya kamu begini, pantesan kamu gak dapat pasangan, kamu begini sih, kamu begitu sih. Bu, saya kecewa dengan diri saya. Saya gagal, Bu. 8 tahun yang lalu saya ini pegawai bank, Bu. Saya ini analis di sebuah bank. Saya lulusan S1 terbaik cum laude. Saya jadi analis di bank selama 15 tahun. Sampai satu ketika saya memutuskan untuk keluar karena mama saya sakit. Dulu saya mau apa saja saya tinggal bilang, saya mau ini, saya mau beli ini, saya mau beli itu. Saya kepengen tas ini, saya mau beli sepatu ini. Saya tinggal ngomong, Bu. Saya tinggal jalan ke mall. Saya tinggal pilih yang saya mau, saya tinggal bayar. Saya punya uang. Tapi ketika mama saya sakit, saya harus resign karena saya harus 24 jam ada di samping mama saya. Dan setelah mama saya sembuh, sampai hari ini, saya tidak dapat pekerjaan yang layak. Saya berpindah dari satu toko ke toko lain. Karena mungkin usia saya sudah tidak bisa kerja di kantoran. Saya kecewa, Bu. Saya begitu kecewa sama Tuhan. Kok Tuhan buat kayak gini? Dulu kan saya berhasil. Dulu kan saya pintar. Dulu kan saya begini. Dulu, dan dulu. Yang dia selalu katakan, dulu, Bu, dulu. Dulu saya gini. Dulu saya berhasil. Dulu saya begini. Tapi sekarang kok saya gini. Tapi sekarang kok saya begini. Tapi sekarang kok saya begini. Saudara, kalau engkau sedang melihat terus ke belakang, kalau engkau sedang melihat apa yang terjadi terus di belakangmu, sekalipun itu sebuah keberhasilan, ataupun itu sebuah kegagalan, engkau sedang berhenti di tempat, engkau tidak sedang bergerak kemana-mana. Di ayat 26 dikatakan, tetapi istri Lot yang berjalan mengikutnya menoleh ke belakang, lalu menjadi tiang garam. Apa yang terjadi kalau kita melihat ke belakang? Istri Lot, dia menoleh ke belakang. Istri Lot, dia lihat ke belakang. Dan dia menjadi tiang garam. Tiang garam berbicara sebuah kematian,
sebuah kebekuan. Kalau engkau hanya berpaku pada apa yang ada di belakangmu, kalau engkau terus melihat ke belakang, kalau engkau terus melihat keberhasilanmu, kalau engkau terus melihat kegagalanmu yang sudah terlewat, saudara, engkau, rohanimu, rohmu, jiwamu sedang didapati menjadi tiang garam. Beku, mati, tidak bergerak. Engkau seperti berjalan, tapi engkau tidak berpindah tempat. Engkau seperti berlari, tapi engkau tetap ada di situ. Istri Lot lihat ke belakang. Melihat mungkin, aduh hartaku kutinggal di belakang. Dia menjadi tiang garam. Dia menjadi beku, mati di tempat. Jangan sampai itu terjadi pada kita. Jangan sampai itu dialami oleh kita. Saudara, ayo lihat ke depan, lari kepada visi Tuhan. Kata Tuhan lari ke gunung, ayo kita lari ke tempat yang tinggi. Tidak peduli itu berat, tidak peduli itu terjal, tidak peduli itu susah, tidak peduli itu begitu tidak nyaman dalam hidup kita. Tapi ayo kejar visi yang dari Tuhan. Tuhan sudah siapkan yang terbaik buat kita, saudara. Tuhan sudah siapkan yang the best buat kita di depan. Jangan lihat ke belakang. Jangan berpaku hanya pada keberhasilan yang sudah engkau lakukan di belakang. Jangan berpaku hanya pada kegagalan-kegagalan yang sudah terjadi di belakang. Tuhan itu Tuhan atas setiap strategi yang baru. Tidak akan pernah ada strategi yang sama yang Dia kerjakan. Kalau saudara baca Alkitab di Perjanjian Lama, dari peperangan demi peperangan, bahkan ketika Tuhan menuntun Israel keluar dari Mesir, dari suatu kasus demi kasus, dari sebuah masalah demi masalah, Tuhan tidak pernah ulang strateginya. Tuhan tidak pernah sama strateginya. Tuhan selalu punya yang baru untuk setiap kita. Jadi jangan berpaku pada apa yang ada di belakangmu. Istri Lot di ayat 26 dikatakan, tetapi istri Lot yang berjalan mengikutnya menoleh ke belakang lalu menjadi tiang garam. Saya berdoa kita semua lari kepada visi Tuhan dan tidak menjadi tiang garam. Tiang garam berbicara kebekuan, kematian. Jangan pernah sampai kita didapati hati kita ini beku, kita berdiri di tempat, tidak bergerak kemanapun. Tuhan berkata, jangan berhenti di lembah, ayo ke pegunungan. Jangan berhenti di tempat yang bawah, ayo naik ke atas. Tahun 2022, atau kita memasuki step demi step, hari demi hari di akhir tahun 2021 ini, saudara. Ayo kita bergerak, jangan menoleh ke belakang. Di belakang sana ada keberhasilan, ya. Di belakang sana ada kegagalan, betul. Tapi semua yang ada di belakang sana adalah pengalaman dan pelajaran yang berharga di dalam hidup kita. Tapi bukan membawa dampak apapun di dalam hidup kita. Yang membawa dampak terbaik di dalam hidup kita hanya Tuhan. Dan hari ini Tuhan berpesan, jangan lihat ke belakang. Ayo lari ke pegunungan, lari ke tempat yang lebih tinggi. Kejar yang tinggi, kejar yang ilahi. Kata Tuhan, carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Cari dulu Tuhan, cari dulu yang ilahi, cari dulu yang tempat yang tinggi, yaitu hadirat Tuhan. Maka semua akan ditambahkan kepada kita. Pagi hari ini, saudara, mari kita sama-sama merenungkan bahwa ini adalah waktu-waktu di mana kita sudah dibawa Tuhan sampai di titik ini. Itu adalah anugerah yang terbaik. Kalau hari ini kita sudah melewati pandemi yang lalu,
Kalau hari ini kita masih berdiri di tempat ini, dengan segala sesuatu yang terjadi di belakang, dengan segala kegelisahan-kegelisahan, dengan segala ketakutan-ketakutan yang sudah kita lewati di belakang. Kalau hari ini kita ada di tempat ini, itu sebuah penyertaan Tuhan. Jangan pernah engkau berkata, Tuhan yang di belakang lebih enak, Tuhan yang di belakang lebih nikmat, yang di belakang lebih melegakan, atau Tuhan yang di belakang begitu menyakitkan, Tuhan yang di belakang begitu berat, Tuhan yang di belakang begitu membuat saya trauma. Pagi hari ini ayo ingatkan dirimu, ayo berkata kepada diri kita masing-masing, stop, jangan menoleh ke belakang. Kita mau masuk tahun 2022 dengan pengharapan yang penuh kepada Tuhan, dengan kekuatan yang penuh kepada Tuhan, dengan kepercayaan yang lebih kuat lagi dari sebelumnya kepada Tuhan, dengan iman yang lebih besar lagi dari sebelumnya kepada Tuhan. Karena semua yang kita lewati di belakang senantiasa ada penyertaan Tuhan. Hari demi hari yang kita lewati sepanjang tahun 2021, bahkan sampai 4 hari ke depan kita akan ada di akhir tahun ini. Semua adalah penyertaan Tuhan. Maka yang di depan nanti, yang akan kita masuki nanti, percayalah bahwa juga dengan penyertaan Tuhan. Semua yang kita dengar mungkin hari ini begitu menakutkan. Oh, ada virus baru. Oh, akan ada begini. Kita mengakhiri tahun ini dengan bencana demi bencana yang memilukan buat bangsa kita, saudara. Tapi jangan lihat ke belakang. Jangan lihat yang menakutkan terus. Jangan lihat, aduh gimana ya kalau ini bencana begini, nanti kalau di depan bencana lebih berat, aduh gimana ya kalau di depan virusnya lebih berat, aduh gimana ya yang kemarin aja sampai puluhan ribu orang gini, nanti kalau ke depan ada lebih dari 100 ribu, aduh gimana, stop. Jangan menoleh ke belakang. Tuhan akan membawa kita ke gunung yang lebih tinggi. Tuhan akan membawa kita ke keberhasilan yang lebih tinggi. Tuhan akan membawa kita kepada iman yang lebih tinggi. Cukup kita tidak lihat ke belakang. Belajar dari istri Lot. Belajar dari keluarga Lot ini, saudara. Dari keberhasilannya, dari kegagalannya, dari apa yang dia lakukan, apa yang istri Lot lakukan, yang tidak taat kepada Tuhan, berujung pada sebuah kematian, berujung pada sebuah kebekuan. Hari-hari ini adalah hari-hari di mana kita harus semakin melekat kepada Tuhan, semakin mengandalkan Tuhan lebih dari apapun, semakin menaruh pengharapan kita kepada Tuhan, bukan kepada segala kebisaan kita, kesanggupan kita, keberhasilan kita, atau bukan terus mengasihani diri kita pada segala kegagalan demi kegagalan yang sudah kita alami. Saudara, di tahun 2022 yang 5 hari lagi akan kita masuki, Tuhan berkata, aku menyediakan pegunungan, aku menyediakan tempat yang lebih tinggi, aku menyediakan perekonomian yang lebih baik, aku menyediakan damai sejahtera yang lebih luar biasa, aku menyediakan berkat yang lebih besar, aku menyediakan segala sesuatu yang lebih baik untuk engkau. Syaratnya percaya kepadaku, jangan lihat ke belakang terus, tinggalkan semua yang lalu, ikut aku, arahkan pandanganmu kepada Tuhan, fokus kepada Tuhan. Percayalah, engkau akan melihat jauh lebih besar dari yang sedang engkau alami hari ini. Kalaupun yang di depan adalah bencana, kalaupun yang di depan adalah sakit penyakit, kalaupun yang di depan adalah pandemi, percayalah, ketika engkau bersama dengan Tuhan, engkau akan tetap dijagai. Engkau akan tetap di dalam perlindungan Tuhan. Jangan dengan ketakutan kita sendiri,
Jangan dengan kebanggaan kita sendiri. Fokus hidup kita, pandangan rohani kita, pandangan jasmani kita tetap kepada Tuhan. Apa yang sedang engkau khawatirkan hari ini? Pekerjaankah? Keluargakah? Pelayanankah? Kesehatankah? Atau apa yang hari-hari ini sedang engkau khawatirkan? Taruh di bawah kaki Yesus. Fokus kepada Tuhan. Jangan lihat ke belakang. Keberhasilanmu di belakang tidak akan membuat engkau menjadi semakin berhasil kalau tanpa Tuhan. Kegagalanmu di belakang tidak akan membuat engkau menjadi bangkit kalau tanpa Tuhan. Segala keberhasilan yang sudah engkau lewati di belakang akan semakin berhasil, semakin naik, semakin gemilang kalau engkau bersama dengan Tuhan. Segala kegagalanmu di belakang akan membuat engkau bangkit, akan membuat engkau semakin bersinar ketika engkau bersama dengan Tuhan. Tema gereja kita tahun ini, it's time to shine. Ini waktu buat setiap anak Tuhan bersinar. Ini waktu buat setiap kita yang mengandalkan Tuhan bersinar. Shine, bintang selalu ada di atas. Tidak pernah ada bintang di bawah. Tidak ada pernah bintang bersinar di bawah. Moro-moro kita jalan ada bintang di bawah bersinar. Enggak ada, saudara ya. Bintang selalu ada di atas. Destiny kita, tujuan hidup kita yang Tuhan tetapkan di dalam setiap kita ada di atas. Kita bersinar di atas, di tempat yang tinggi. Oleh sebab itu, jangan pernah lihat ke belakang. Jangan pernah menoleh ke belakang. Saya katakan sekali lagi, jangan pernah menoleh ke belakang. Jangan pernah melihat ke belakang. Sehingga engkau tidak mati. Sehingga rohanimu tidak beku. Sehingga jiwamu tidak berhenti di tempat. Tapi ayo lari ke tempat tinggi. Lari ke tempat ilahi. Lari ke Tuhan. Supaya pertumbuhan rohani kita semakin hari semakin signifikan. Ketika rohani kita bertumbuh, ketika roh kita semakin sehat dan kuat, maka yang ada di jiwa, yang ada di jasmani akan mengikuti. Maka keberhasilan demi keberhasilan akan mengikuti setiap kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan untuk doa berkat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang kami sudah dengar. Jadikan kami bukan hanya pendengar tetapi pelaku firman Tuhan. Tuhan, tolong kami agar kami tidak selalu memandang ke belakang tetapi memandang kepada Tuhan. Memandang masa depan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati kami semua yang pagi hari ini telah setia doa pagi di pagi hari ini. Jadikan kami berkat sepanjang hari ini. Berkati kami agar kami memuliakan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami menyerahkan apa yang akan kami kerjakan dalam pimpinan dan pengurapan berkat Tuhan. Jadilah kehendak Tuhan dalam kehidupan kami sepanjang hari ini. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Bapak Ibu, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.